kita bicara tentang Kerajaan Bikomi, banyak hal yang mestinya diketahui oleh publik. Nah, yang pertama terkait dengan sejarah terbentuknya Kerajaan Bikomi. Karena kita atau Metode tidak mengenal perhitungan waktu yang baik dan juga tidak mengenal aksara, diperkirakan terbentuk pada akhir 1400-an, pada akhir abad 15. Mengapa saya memilih angka itu? Ada beberapa argumen. Yang pertama, saya generasi ke-19, memasuki generasi yang ke-20. Nah, kalau 19 rata-rata per generasi umurnya 30 tahun, tinggal dikali, kita pasti ketemu angka 1400-an akhir. Lalu yang argumen yang kedua, proses domestikasi jagung dari Meksiko masuk Filipina dan akhirnya masuk ke Timor, itu diperkirakan di tahun yang itu, di tahun 1400-1500 awal. Nah, sebuah peristiwa terbunuhnya Putri Sonbai dan kemudian seluruh organ tubuhnya berubah menjadi padi dan jagung, itu berawal juga dari masuknya domestikasi jagung dari Meksiko menuju ke Timor. Lalu argumen yang ketiga itu diskusi tentang Sinemutin Malaka, atau Bikomi tidak mewarisi cerita tentang Sinemutin Malaka yang datang ke sekarang ini saat namanya Malaka pada tahun 1511 pasca penyerangan Portugis ke Semenanjung Malaka, dan akhirnya mereka bermukim di situ. Dan kita datang dari Wayukuhali tidak mengenal cerita tentang Sinemutin Malaka. Ketika datang pertama itu baru dua putra, yaitu Sanak dan Lake. Tapi awalnya datang itu belum memiliki marga. Sekitar berapa puluh tahun kemudian, ketika ada pembentukan kebun jagung di Eto Tasik, baru muncullah Mone Nuantin, dua putra lagi, yaitu Ato dan Bana. Nah, jadi bukan empat-empatnya datang bersamaan, tetapi di gelombang pertama ada Sanak dan Lake, gelombang kedua ada Ato dan Bana. Nah, ketika pada masa Belanda antara 1911 sampai dengan 1918 itu Belanda sudah mulai menguasai pedalaman timur termasuk wilayah Bikomi. Nah, saat itu ada upaya memecah belah oleh Belanda sehingga satu kekuatan besar mudah ditundukkan. Jadi Bikomi ini dipetakan menjadi 4 ruang. Ada Ato, ada Bana, ada Lake, ada Sanak. Nah, kemudian karena kepentingan politik, maka kemudian 4 mone ini masing-masing merasa, oh ini terpecah belah. Ada 4 kamar. Lalu ada anggapan dari internal Bikomi bahwa moneha tamnes sama. Padahal mestinya moneha itu ada kakak, ada adik. Ada yang sulung, ada yang bungsu. Ada yang paling besar, tentu ada yang lebih kecil. Tetapi karena tidak ada pengakuan oleh oleh kepentingan Belanda tadi itu, maka semua merasa tidak tamnes. Jika tamnes, pertanyaannya kenapa Bikomi tidak dibagi menjadi 4 kerajaan? Kerajaan Ato sendiri, kerajaan Bana sendiri, dan seterusnya sampai dengan kerajaan yang terakhir, kerajaan Sanak. Tetapi tidak demikian, karena Bikomi itu lahir dari sebuah peristiwa penting, di mana seorang putri dari Sanak, itu namanya Komi Sanak, berubah menjadi buaya, dan kemudian muncullah nama kerajaan ini. Sebelumnya itu kerajaan ini namanya Kerajaan Asbam. Asbam itu bukan sebuah nama. Asbam itu adalah sebuah kata yang artinya masih bersifat umum, belum ada kekhususan, belum punya nama, itulah Asbam. Nah, ini tempat namanya tempat Kerajaan Asbam dulu, sebelum Komi berubah menjadi buaya. Nah, kemudian itulah awal mula munculnya nama Kerajaan Bikomi. Nah, kembali ke Belanda. Setelah Monehain dikotak-kotakan oleh Belanda, sehingga kemudian tidak diketahui persis mana yang Atupas, mana yang Usif. Ingat, Usif itu terjemahannya ada 2. Satu itu raja, yang kedua adalah patih. Raja itu dikenal sebagai Atupas, dan patih adalah Usif. Nah, kita lihat filosofi pada bangunan fisik Lopo. Lopo itu ada 4 tiang yang menopang 1 tiang induk di atas loteng. Nah, di atas 4 tiang ini melambangkan Usif atau melambangkan patih yang menopang satu kekuasaan spiritual yang terbesar di atas yang namanya
Atupas. Nah, secara umum di Timor Barat ini, struktur pada setiap kerajaan terbentuk dari pola inti plasma dengan nukleus didominasi oleh angka 4. Jadi angka 4 itu ada 4 mone, kemudian satu usif tertinggi yang Atupas itu bisa di antara 4 atau bisa di luar angka 4 tadi itu. Nah, jadi ketika itu pada tahun 1915 terbentuklah Onderafdeling Noord-Midden Timor. Kemudian diikuti dengan pembentukan Swapraja yang dikepalai oleh Kornel dan kevetoran-kevetoran dikepalai oleh seorang vetor. Nah, mungkin sudah pernah saya ceritakan di lapak yang lain bahwa pembentukan Onderafdeling itu didasarkan pada perubahan konstitusi Belanda, namanya Regeringsreglement 1854. Itu 1854. Kemudian berubah terus dan akhirnya terbentuklah kevetoran. Nah, Bikomi ini dibagi menjadi 2 kevetoran, kevetoran Nilulat dan kevetoran Bikomi. Ketika datang pada tahun 1916 setelah terbentuknya Onderafdeling, Belanda mencari setiap figur yang pantas untuk menjadi vetor. Kornel dulu, kemudian vetor. Nah, dulu di Sonaf Maslete dan Sonaf Tubu masing-masing ada Atupasnya, ada penjaga rumah adatnya di atas sebagai usif. Namanya Sonaf Uf dan Sonaf Sikov. Sonaf Uf ini yang di Maslete dan Sonaf Sikov itu ada yang di Tubu. Jadi ketika itu Belanda konon kabarnya membawa satu kaleng koin perak untuk meminta penjaga rumah adat saat itu namanya Usi Obleo untuk menjadi vetor. Tetapi Usi Obleo justru menolak dengan bahasa yang sulit dimengerti oleh Belanda. Dibilang, "Tuan, au koin kebianan-bian na tambah ane pena." Terjemahan lurusnya, "Tuan, rahang saya kiri dan kanan hanya mengunyah beras dan jagung, tidak mengunyah yang lain." Itu maksudnya bahwa dia hanya hidup bersama rakyat. Dia tidak bisa menerima jabatan Belanda untuk kemudian meninggalkan rakyatnya. Maka kemudian karena Belanda tersinggung, memberikan sanksi atau denda kepada Usi Obleo ini untuk raut tai anjing dengan tangan terbuka jika menolak perintah untuk menjadi vetor. Maka dia mengikuti, oke, saya raut tai anjing. Nah, karena itu Belanda mencari figur lain untuk menjadi vetor. Maka kemudian mereka pindah dari Maslete ke Tubu dan ketemulah kakek kami namanya Usi Alumanbana dan diminta menjadi vetor. Beliau siap menjadi vetor dan akhirnya turun sampai dengan tahun 62 dibubarkanlah kevetoran itu karena terbentuknya kecamatan-kecamatan baru, kecamatan perdana saat itu. Ya, awal datang itu Sanak dan Lake belum punya faham karena datang dari yang sekarang namanya Malaka. Di sana juga tradisinya selain matrimonial, tapi mereka juga tidak mempunyai faham seperti kita. Nah, kemudian ketika di Bijaya Sunan, Sonbai membuat satu sayembara. Siap raja mana yang berhasil memenangkan sayembara, dialah yang diperintah untuk menyembelih kerbau. Dan tanduk kerbau itu kemudian menjadi tanda batas untuk Ambeno, Amfoan, semua, termasuk Penam dan Bikomi. Nah, sayembara kemudian dimenangkan oleh seorang kakek bernama Usi Palleo. Nah, Usi Palleo itu punya anak sulung, anak kedua itu namanya Usi Tubani. Usi Palleo ini, maaf saya potong, Usi Palleo itu yang kemudian menjadi marga Sanak pertama. Dari kata In Esanak, itu dibaptis dalam tanda kutip oleh Raja Sonbai. Nah, kemudian anaknya, salah satu itu namanya Usi Tubanleo, itu yang kemudian diperintah naik ke Haumeni, dan cucunya Usi Tubanleo itu yang bermarga Lake. Kenapa namanya Lake? Cucunya Usi Tubani ini menderita kudis, dan kemudian mereka merendam anak ini ke sebuah kolam air yang penuh dengan lintah air. Lintah air itu dalam bahasa Meto atau bahasa Dawan disebut Lake. Nah, karena lintah air ini menghisap habis semua kudisnya dan sembuh. Maka kemudian ketika sembuh itu orang tuanya bilang, "Oh, ingkane Lake." Namanya Lake.
Maka itu lahirlah nama Usi Lake sampai dengan saat ini. Itu start dari Wijaya Sunan, kemudian turun sampai Sasi, lalu dari Sasi naik ke Haumeni, Fatsuwa di Haumeni sana. Nah, lalu dibagi dua, Bikomi Nakan dan Bikomi Haen. Bikomi Nakan itu di wilayah dataran tinggi, itu di sekitar Haumeni dan sekitarnya, itu dikuasai oleh Usi Lake, nanti dibantu oleh Wis Ato sebagai patihnya. Demikian pula Bikomi Menelan atau Bikomi Hayan, itu oleh Usanak dibantu oleh Usbana. Nah, bukan meninggikan salah satu atau merendahkan salah satu, tapi strukturnya demikian. Jadi ada struktur yang menjalankan kekuasaan spiritual, tapi ada juga struktur yang menjalankan kekuasaan politik sebagai patih dan sebagai atupas. Nah, ini biar clear, biar kita memahami atau satukan pemahaman bahwa dulu kerajaan itu begini strukturnya, zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tetapi tetap kultur masih diakui oleh negara dan itu masih hidup sampai sekarang. Nah, itu ketika sudah datang dan menjadi itu gelombang pertama. Nanti gelombang kedua datanglah Usbana dengan Wis Ato. Itu saat Sonaf sudah dinenek dan kemudian pindah kembali ke Sasi. Nah, itu cerita sekilas. Tetapi kemudian datang lagi 4 Meob, itu ada Fukat Nopot Senanunu, itu untuk menjaga wilayah utara. Jadi ada Lalan, ada Enok. Maka mereka menjaga Enok Bitimot, Feka Bitimo. Sedangkan 4 Meob yang lain itu Nenes Halafunan Etpah, itu mereka menjaga Enok Liurai, Lalan Liurai. Itu yang jalan masuknya Liurai dari Waikwe Hali masuk ke Bikomi sekarang ini. Tujuannya kan untuk menguasai Mutis. Tapi kemudian Mutis itu dikuasai oleh seorang utusan Maromakoan yang namanya Sonbai. Datang pertama pun marganya bukan Sonbai. Setelah pendirian Sonaf Nifanu, Lopo Nifanu, Sonaf itu berbentuk bai atau perahu. Oh, Sonaf Bai, maka namanya Sonbai. Nah, jadi sepintas kira-kira begitu cerita Bikomi. Bahwa zaman sekarang kemudian Amaf banyak, karena struktur itu banyak. Turun terus sampai yang namanya Kolomano, itu yang sudah paling rendah. Tapi banyak sekali, dan banyak Amaf yang terlibat di dalam. Nah, cerita tentang kerajaan bukan berarti hanya raja saja yang punya peran besar dalam pendirian kerajaan, tapi semua Amaf itu punya peran untuk membangun ini. Nah, jadi ketika di Etok Tasi pun sama, Amaf yang bekerja. Nanti datanglah 2 Mone itu kemudian ikut membantu dan menyelesaikan kebun, lalu kemudian diikuti dengan penanaman benih yang perdana di Bikomi. Itu di Etok Tasi namanya. Nah, jadi saat itu hanya ada 3 agenda penting. 1 agenda politik, 2 agenda kesejahteraan, dan yang ketiga adalah agenda ritus. Nah, agenda ketiga ini menaungi semua. Maka ketika orang mau berkebun, diawali dengan ritus. Ketika orang mau pergi berperang, diawali dengan ritus. Dan semua itu akan diakhiri dengan ritus pula. Maka struktur tadi itu ada struktur yang menjalankan kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik. Fungsinya pun sama. Semua akan dibingkai, dinaungi dengan urusan spiritual. Karena itu hubungan antara manusia dengan Tuhan yang disebut Apinat Aklat, Amuat Apakait, Afinit Anesit.